Sobat Troops yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam tular Tuhan dalam keseharian, dan kita ingin menularkan kebaikan di tengah kehidupan. Sobat Troops, saya dulu ketika masih frater, karena mau jaga body, akhirnya saya memutuskan untuk rutin berenang. Tetapi karena namanya juga berenang ala kampung ya, saya ingat sekali dulu waktu SD ada ekskul berenang. Ketika lagi ekskul berenang, saya nggak bisa berenang, saya selalu berenangnya di kolam yang cetek, di kolam yang dangkal. Sementara teman-teman saya, piawai, lincah sekali mereka berenang. Mereka mengatakan kepada saya, "Ki, sini, lu kalau mau bisa harus ke tempat yang dalam." Akhirnya dengan modal nekat saya pernah mencemplungkan diri di kolam yang dalam. Karena teman-teman bilang, kalau you berani masuk ke kolam yang dalam, nanti badan ini akan goyang-goyang sendiri dan kamu pasti bisa berenang. Saya masuk ke kolam yang dalam, dan betul, tenggelam. Tetapi dari pengalaman minum air kolam renang yang gak enak, akhirnya betul loh, saya akhirnya bisa berenang dengan belajar sungguh, berfokus hingga akhirnya saya bisa berenang. Nah, pernah ketika saya frater, saking berenangnya gaya otodidak, belajar sendiri. Kan mestinya kalau gaya bebas itu kan ngambil napasnya hanya sebelah aja ya. Ini gaya kampung, ngambil napasnya kiri dan kanan. Telinga saya yang sebelah kiri kemasukan air. Dan waduh, ini membuat keseimbangan saya terganggu. Hingga dengan hari ini, telinga kiri ini ketika udah berobat ya, telinga bagian kiri ini dinyatakan memang kurang beberapa persen pendengarannya. Maka kenapa suara saya keras selain saya pernah tugas di kampung di pedalaman Papua? Karena telinganya udah mulai budak yang sebelah kiri, tidak bisa dengar gara-gara berenang itu. Saya kira ketika kita punya gangguan pendengaran membuat kita nggak seimbang, membuat diri kita tidak seimbang. Maka nggak enak rasanya ketika pendengaran sebelah itu ya terganggu dalam hidup. Kita pun perlu yang namanya menjaga keseimbangan. Semuanya harus seimbang, harus proporsional. Jangan sampai dalam hidup ini kita lebih mengedepankan yang namanya diriku. Wah, hanya kepentingannya semua untuk diriku. Kita lupa akhirnya untuk berelasi dengan yang lain, untuk membangun hubungan dengan yang lain. Kita juga kadang sibuk dengan diriku, dengan orang lain. Tetapi kita tidak memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ini juga buat saya keliru. Kadang-kadang ya, kita ini kan dikasih waktu oleh Tuhan satu hari itu 24 jam. Coba deh kita tanya, kita tengok mari setiap waktu kita. Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk diri kita sendiri? Nonton YouTube, buka TikTok, WhatsAppan, nonton drakor, waduh. Lalu berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan sesama kita? Persahabatan kita dengan komunitas kita, berapa banyak waktu? Kadang-kadang kita terlena dan hanyut menghabiskan waktu dengan komunitas, dengan teman-teman sepelayanan, dengan teman-teman sekantor. Kita menghabiskan waktu untuk dengan teman-teman hangout bersama. Coba sekarang tanya, berapa banyak waktu juga yang kita berikan untuk Tuhan? Kadang-kadang kita hanya mencari Tuhan di waktu luang kita. Tuhan kita kasih waktu yang sisa kita. Kalau kita memang ada waktu luang, ya kita doa, kita datang ke gereja, kita menyembahnya. Tetapi kita tidak pernah memberi waktu dan meluangkan waktu bagi Tuhan. Tuhan jangan hanya dikasih waktu yang sisa-sisa saja. Saya kira kita perlu seimbang dalam hidup ini. Kata kuncinya adalah proporsional, dan kita mau cari keseimbangan itu. Hidup yang seimbang adalah hidup yang pas-pasan katanya.
Pas lagi nggak ada duit, ada yang ngasih. Hidup yang pas-pasan itu, wah, senantiasa enjoy. Maka saya ingin mengajak Sobat Trup semua, mari kita seimbangkan diri kita. Kerja, tapi jangan lupa untuk juga berolahraga. Ini menarik sekali loh. Antropologi Kristiani menurut Rasul Paulus ada 3. Kebanyakan kita hanya menjadikan hidup ini terdiri dari 2 hal. Hidup ini katanya hanya ada 2, tubuh dan jiwa. Tapi menurut antropologi Kristiani, Rasul Paulus mengatakan manusia bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, bukan. Tetapi dalam diri manusia juga ada yang namanya roh. Maka ini istimewa, ada 3 hal di dalam diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Banyak orang hanya menyehatkan tubuh saja. Maka mereka nge-gym, olahraga, fitness. Tahu nggak Sobat Trups, bedanya fitnah dengan fitness? Tahu? Fitnah itu kejam, kalau fitness ke gym. Nah, kalau orang hanya berorientasi menyehatkan yang fisik saja, sehat fisiknya, tetapi belum tentu jiwa dan rohnya sehat. Maka harus seimbang. Tubuhnya sehat, jiwanya juga harus sehat. Banyak orang sekarang ini lupa menjaga kesehatan mental, ya, mental health. Atau kadang-kadang salah mengerti, mental health disehatkan dengan hanya shopping. Punya waktu me time, itu juga penting ya. Punya waktu me time, healing, jalan-jalan penting. Namun kesehatan mental kita, saya kira yang paling sejati, mental kita, jiwa kita disehatkan dengan kita mau menerima, acceptance, menerima diri kita yang sejati. Enggak lagi kita, aduh kenapa ya hidung gua kok bengkok, aduh kenapa ya kok mata aku kok tipis, sipit. Dengan kita menerima diri kita seutuhnya, ini yang akan menyehatkan mental kita. Tapi jangan juga lupa, manusia itu juga terdiri dari roh. Maka kesehatan yang rohani perlu juga dijaga. Dengan apa? Tadi yang saya bilang, kita punya komunitas yang baik, mau berjejaring di dalam komunitas yang baik. Kita mau berdoa, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Dengan demikian kita juga menyehatkan yang rohani kita. Maka jangan lupa, kita bukan hanya terdiri dari tubuh, bukan hanya terdiri dari jiwa, tetapi manusia terdiri juga dari roh. Tubuh, jiwa, dan roh, ketiganya ini harus kita sehatkan. Sudahkah kita memberikan waktu yang proporsional untuk menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita? Semoga kita bersikap bijak, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang sama untuk kita semua, waktu yang sama untuk kita semua, tergantung kita yang menggunakannya. Tuhan memberkati kita. Amin.